satu ketika kita mau apa namanya mengambil atau membuat satu video, kita ambil satu cuplikan, tapi cuplikannya ini kita eh, tidak tidak mengklaim bahwa ini punya orang lain, gitu ya, atau tidak ada di situnya sumbernya dari mana, resource-nya dari mana, gitu ya. Itu namanya plagiarisme juga dalam konteks apa namanya dalam konteks pembuatan video pembelajaran. Kemudian di sini ada penilaiannya, kehadiran itu 5%, tugas mandiri 15, terstruktur 15, UTS dan UAS masing-masing ada 25 dan UAS 40%. Seperti itu. Hanya karena kalau misalnya mata kuliah ini bentuknya adalah praktek nantinya akan UTS atau UAS-nya itu paling pedagogi hanya sedikit saja. Maksudnya saya ingin teman-teman untuk apa mengetes knowledge teman-temannya hanya sedikit saja, tidak banyak gitu ya. Jadi banyaknya di sini adalah praktek. Tugas mandirinya, aduh bukan yang ini maaf. Nah, tugas mandirinya, Bapak Ibu punya akun medsos ya? Ada, Bu. Ya, punya akun medsos, entah itu apa namanya Instagram. Tapi yang saya ini kalau ini Instagram, karena kalau Facebook atau TikTok itu saya tidak install ya karena satu hal dan lain-lain. Jadi saya hanya pakai Instagram saja. Ketika Bapak Ibu repot untuk bikin akun Instagram saja sudah tidak apa-apa, cukup saya minta videonya saja ya. Jadi Bapak Ibu nanti bikin satu video sederhana saja, sederhana tentang pembelajaran gitu ya. Konten pembelajaran media sosial yang sederhana. Maksudnya Bapak Ibu membuat satu konten yang berisi tentang video atau yang ada imbuh-imbuhannya atau ada sedikit selentang-selentingnya tentang pendidikan agama Islam umum ya, secara umum, tidak harus tentang wudhu, tidak harus tentang akhlak, tidak harus tentang fikih atau tidak harus tentang SKI dan lain-lain. Jadi umum, secara umum ya, secara umum ya kayak konten biasa aja. Ada yang apa namanya, ada yang santai atau serius atau lucu, itu tidak masalah. Yang penting konten pembelajaran hanya sederhana saja yang nanti diupload di akun media sosial Bapak Ibu ya. Cuman yang saya apa namanya yang saya utamakan yaitu di dalam maksudnya media sosialnya adalah Instagram ya, rekomendasinya gitu. Kemudian ada satu lagi tugas terstruktur yaitu membuat video pembelajaran. Coba saya share dulu untuk ininya pembelajarannya, tugasnya sebentar. Tugasnya seperti ini Ibu ya. Oke. Nah, tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yaitu Bapak Ibu memproduksi video pembelajaran kreatif pendidikan agama Islam. Kalau ini bentuknya terstruktur atau berkelompok. Nanti akan saya share ininya ya, akan saya share deskripsinya. Setiap kelompok diminta untuk memproduksi video pembelajaran kreatif. Kalau tadi kan di medsos hanya ringan, gitu ya, yang ringan-ringan saja. Misalnya tentang pendidikan agama Islam umum lah gitu ya, tentang umum misalnya kewajiban istri atau kewajiban suami atau misalnya tentang wudhu, kalau terus atau misalnya lagi lagi ngobrol ternyata maaf, lagi ngaji ternyata batal, itu harus seperti apa, nah kayak gitu. Jadi yang sederhana saja ya. Nah kalau yang ini itu agak sedikit memerlukan keseriusan dan intinya dan sesuatu yang butuh sedikit ekstra saja, sedikit saja Bapak Ibu ya. Yang pertama, setiap kelompok diminta untuk memproduksi video pembelajaran kreatif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran PAI. Video ini harus informatif,
kemudian menarik, interaktif, ada timbal balik, dan sesuai dengan materi PAI yang ditentukan. Ya, kalau tadi bebas, mau ditentukan oleh negara kah atau ditentukan oleh siapapun bebas kalau untuk di medsos. Tapi kalau ini bentuknya adalah sudah apa materinya sudah pasti atau sudah ditentukan di materi secara umumnya, itu PAI secara umumnya. Nah, yang instruksi tugasnya atau langkah-langkah mengerjakan tugasnya. Yang pertama, Bapak Ibu membentuk kelompok tentunya karena ini struktur. Bentuk kelompok itu setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang mahasiswa. Ya, jangan lebih dari 5 dan tidak boleh kurang dari 3. Kemudian diskusikan peran masing-masing anggota, misalnya ada yang jadi penulis naskah, ada yang menjadi editor video, atau misalnya nanti ada narator ketika misalnya hanya satu apa namanya hanya animasi-animasi sederhana, nanti kan harus ada naratornya, dan kemudian aktor itu jika diperlukan, atau misalnya Bapak Ibu sendiri mau jadi aktornya gitu ya, tidak apa-apa. Itu didiskusikan saja, itu tidak wajib ya. Kemudian topiknya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan yang sudah resmi di materi PAI nasional ya. Ini hanya contoh saja, ini hanya contoh misalnya tentang tentang akhlak terpuji, fikih tata cara wudhu, sejarah Islam, kisah Nabi Muhammad, Al-Quran, membaca dan menghafal Al-Quran, hadis-hadis tentang persaudaraan. Bebas ya. Yang penting materinya masih sudah diakui di materi nasional. Seperti itu ya. Nah, nanti kan tadi sudah dibagi tugasnya ya. Ada yang jadi penulis naskah, ada yang jadi apa namanya kreatif kontennya. Nah, seperti ya. Yang pertama, yang ketiga, buat naskah untuk video yang akan diproduksi. Kenapa naskah perlu? Naskah ini perlu untuk ketika tag 1, tag 2, tag itu apa namanya terorganisir. Nah, kayak teman-teman nanti kita akan belajar tentang storyboard. Storyboard itu misalnya scene 1 itu misalnya yang pertama ya, scene 1 itu di situ tertulis apa angin bertiup misalnya ya, atau narator mengucapkan kata ini, kemudian tampil gambar A dan kemudian di sampingnya ada tulisan apa. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika bikin videonya nggak bisa langsung tag video begitu saja, enggak. Tapi teman-teman, Bapak Ibu harus berangan-angan dulu. Jadi bikin naskah dulu berupa skripnya itu ya. Nah, kemudian naskah harus mencakup skenario, skenario lengkap, skenario ini ya apa namanya nanti seperti apa gitu dari mulai awal, tengah sampai klimaksnya nanti seperti apa. Kemudian dialog kalau ada. Kemudian serta poin-poin nantinya pembelajaran yang akan disampaikan ya. Kemudian riset, teman-teman jangan lupa harus riset dulu. Risetnya apa? Topiknya ini kan nanti teman-teman ini media ini akan dipakai ya. Media ini akan dipakai. Nah, kenapa harus riset? Karena materi yang akan Bapak Ibu jadikan konten itu adalah materi yang sudah disahkan secara nasional. Dan dengan secara otomatis materi itu harus valid dan materinya itu harus enggak apa namanya harus betul, harus sesuai. Misalnya tata cara berwudu itu harus seperti apa. Kemudian hadis tentang kebersihan harusnya misalnya tapi misalnya tentang hadis tentang kebersihan tetapi ditampilkannya tentang apa namanya tentang persaudaraan. Nah, seperti itu ya. Makanya maksudnya untuk risetnya itu adalah seperti ini maksudnya gitu ya. Jadi agar nanti materi yang akan disampaikan Bapak Ibu sesuai dengan materi yang disahkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu membuat videonya, produksi videonya. Nah, rekam video menggunakan kamera smartphone kalau misalnya teman-teman tidak punya kamera digital. Tapi kalau misalnya punya kamera digital lebih bagus. Tapi kalau pakai smartphone aja, pakai handphone aja nggak apa-apa gitu ya. Kemudian durasinya jangan terlalu panjang. Paling lama 7 menit. Kenapa?
Karena video pembelajaran, yang namanya video pembelajaran beda dengan film animasi, beda dengan apa ya, drama Korea yang 1 jam aja bisa mantengin gitu, atau misalnya berepisode-episode bisa mantengin. Nah, kalau video pembelajaran itu cukup hanya 7 menit saja. Kenapa? Menghindari kebosanan dari si apa namanya, si murid itu atau dari yang menonton itu, pemirsa itu. Jadi ingat, hanya eh, jangan lebih dari 7 menit. 7 menit itu sudah include pembukaan dan penutup ya, atau buffering, opening buffering atau sampai closing bufferingnya ya. Itu sampai 7 menit. Jadi tidak 5 sampai 7 itu intinya saja enggak, tapi dari awal sampai akhir itu 7 menit gitu ya. Kemudian ini yang penting, sertakan elemen visual seperti grafis, animasi untuk memperjelas materi. Misalnya ya, teman-teman, Bapak Ibu menerangkan tentang tata cara berwudu, muncullah animasi wudu atau muncullah apa namanya yang sedang berwudu. Ya, wudu itu dari mana apa membasuh tangan dari mana ke mana, kemudian ada animasinya seperti itu ya. Karena itu yang paling penting itu yang menarik. Nah, karena soalnya kalau misalnya kita ngomong saja tanpa ada animasi itu kurang menarik. Seperti itu ya. Jadi harus ada animasinya. Entah itu teksnya yang berjalan kah atau misalnya gambar yang muncul kah dan lain-lain ya. Kemudian editing. Nah, untuk misalnya teman-teman boleh editing pakai sebelumnya Bapak Ibu ada aplikasi apa ya untuk editing di handphone? Capcut. Capcut, CapCut Bapak. CapCut. Oke, CapCut. Pixelab. InShot boleh atau Capcut. KineMaster. Oh, boleh. Apa saja yang sudah Bapak Ibu gunakan biasanya apa ya? Karena semuanya rata-rata baik itu KineMaster, CapCut, InShot atau apalagi itu yang lain-lain itu sama saja dasarnya. Hanya yang membedakan mungkin apa namanya? Transisinya mungkin lebih banyak atau transisinya di salah satu yang ini enggak ada tapi di aplikasi yang misalnya di CapCut banyak yang terkunci misalnya. Nah, kalau di InShot atau di KineMaster itu jarang terkunci misalnya ya, karena CapCut makan ada yang premium, ada yang free ya. Nah, kalau InShot tidak, KineMaster juga sama, ada yang premium, ada yang tidak gitu ya. Kemudian pastikan kualitas audio dan visualnya itu baik. Audio visualnya itu audionya itu jelas, suaranya jelas, jadi tidak berisik, tidak noise. Kemudian visualnya, gambarnya itu jernih, bagus gitu ya, tidak rumok ya gitu. Kalau masalah ini mah rumok gitu kalau bahasa saya mah. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan subtitle. Nah, kalau di ini kan ada ya di InShot atau di CapCut nanti kan suka ada apa? Kalau di CapCut itu kalau tidak salah kita hanya klik apa namanya? Klik subtitle itu keluar sendiri kan. Jadi kita nggak harus ngetik saya harus apa ketika saya ngomong ya. Nanti muncul itu tidak harus ngetik. Tapi kalau di CapCut ketika kita ngomong itu langsung ada nampil gitu di bawahnya. Jadi nggak harus repot-repot ngetik. Kalau di CapCut itu bisa. Nah, mungkin kalau di InShot itu masih manual. Kalau KineMaster juga sama. Subtitlenya ya. Kemudian yang paling penting biar tidak sepi itu masukkan musik latar yang relevan, yang bagus, yang sesuai. Misalnya menerangkan tentang pendidikan, tapi latar musiknya latar musik rock itu kan tidak. Atau misalnya pakai efek sound effectnya apa gitu yang sesuai. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan daya tarik video tersebut. Nah, setelah selesai nanti di pertemuan terakhir nanti Bapak Ibu harus mempresentasikan hasil dari produksi Bapak Ibu semua. Jelaskan pembuatannya seperti apa, tantangan yang dihadapinya apa, kendalanya apa, nah serta bagaimana video ini bisa membantu pembelajaran PAI. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini salah, deadline-nya berarti pertemuan terakhir ya Bapak Ibu, bukan UAS-nya. Deadline-nya pertemuan, deadline-nya pertemuan ke-13. Maaf.
ke-13. Pertemuan ke-13 itu deadline tapi sudah presentasi. Gitu ya. Jadi saat itu sudah selesai. Di-uploadnya untuk kelas B23 sudah saya simpan linknya, nanti Bapak Ibu tinggal upload di situ. Untuk B24 yang bawahnya itu tinggal upload di situ sudah ada. Untuk penilaiannya kreativitas 25%, kemudian kejelasan materi 30%, teknisnya 20%, teknis seperti kualitas video, audio, editing, estetika Masya Allah, keseluruhannya. Kemudian kolaborasi tim, dan yang terakhir adalah nanti presentasi Bapak Ibu seperti apa. Itu untuk perkuliahan konten kreatif pembelajaran bahasa Arab. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, terima kasih sepertinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Maka dikembalikan ke Pak Husin. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Untuk rekan-rekan B24 maupun B23, barangkali ada hal yang perlu disampaikan, Pak Angga. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Untuk mengunggah video kita yang kita buat itu apakah terbatas di YouTube, terbatas di Instagram dan Facebook saja atau di medsos yang lainnya? Karena kami kan sudah terbiasa upload di YouTube, Bu, terutama saya sendiri. Oh, boleh. Untuk yang tugas mandiri berarti saya langsung jawab aja ya Pak Husin ya. Bangga. Kalau untuk yang tugas mandiri bebas di akun sosial media apa saja. Kalau misalnya di link YouTube, misalnya sering di link YouTube, nggak apa-apa di link YouTube, nanti diserahkan linknya saja gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak di Facebook itu saya tidak bisa akses Facebooknya, ataupun akun TikTok itu saya tidak bisa akses TikToknya gitu ya. Jadi hanya Instagram, YouTube, sudah sepertinya itu. Kalau selain di situ nanti tapi nggak apa-apa Bapak Ibu bebas di akun media sosial apa saja, hanya ketika diserahkan ke saya gitu maksudnya. Hanya ketika diserahkan ke saya itu kalau dari Facebook lagi, dari YouTube atau IG itu ininya saja linknya saja. Nah, kalau selain dari medsos yang itu kirimkan ke saya adalah hanya videonya saja, hasil videonya saja seperti itu. Nah, kalau di Instagram, Bapak Ibu silakan mention nama saya ya. Nanti saya kasih Strip Kusnawati di situ kalau Instagram. Itu Bapak. Sudah jelas ya, Pak Nahrawi. Selanjutnya barangkali yang lain. Halo. Hanya udah riweh nih mau siap-siap. Jumatan ya, boleh. Nanti kita kenalan satu persatunya sambil jalan saja ya Pak ya. Masih bisa 3 sinkron. Jadi nanti minta waktunya kalau bisa, kalau jam 7.30 misalnya saya MK-nya bisa online di sini berarti kita bisa sinkronus. Tapi kalau tidak, minta jadwal di lainnya hari gitu ya. Yang sekiranya Bapak Ibu juga bisa gitu. Izin tanya, Bu. Silakan. Untuk sinkronus atau Zoom-nya apakah selalu bersama dengan B23 dan 24 atau gimana, Bu? Terima kasih. Enggak, beda. Ya, beda. Ini hanya untuk kontrak belajar saja, jadi minta disatuin. Oke. Untuk B24, Bu, barangkali sepertinya kalau sekalian habis duhur gimana, Bu? Kan itu jam ada habis duhur ada mata kuliah, mungkin setelah berapa jam jadwalnya itu ada yang bisa bantu? Kalau diselang dulu Bapak Husen, maaf. Kalau Jumat itu saya full dari pagi jam 7.30 sampai jam 18, sampai maghrib offline gitu di sini. Nah, yang free itu hari Kamis gitu. Kamis
Sabtu mulai ada PJJ PPA karena kalau Sabtu boleh. Sabtu juga Bapak Ibu ada jadwal. Nah, hari Kamis paling begitu. Kalau Jumat itu full dari pagi sampai maghrib gitu kuliahnya. Oke, berarti sementara waktu untuk B24 jam 10 ya, Betul. sementara. Tetapi nanti kalau misalkan Cuman hasil kan kalau rebutan asinkronus itu kan bebas ya. Kalau asinkronus bebas karena tugas juga kan nggak akan saya kasih batas waktu sehari kan gitu. Lama-lama gitu. mungkin nanti kalau misalkan ada koordinasi dengan rekan-rekan kelas untuk B24 ya, Iya. apakah nanti waktunya pindah, harinya pindah atau apa, mungkin bisa dikomunikasikan Bu. Nanti Boleh, lewat ya, siap. Boleh. Berarti untuk asinkronus, kan sinkronus 4 kali ya Bu. Iya, buat sinkron itu 4. 4 kali itu. Apakah itu Mananya tugas dihabiskan di saja. awal? Apakah Iya? dihabiskan di awal atau Enggak. sambil jalan sinkronus, asinkronus, sinkronus begitu atau bagaimana Iya. teknisnya Bu? Nanti sambil jalan, kalau misalnya jadwalnya sinkron, jadwalnya Zoom, kita Zoom. Kalau tidak ya kita asinkronus sambil jalan. Jadi tidak sekarang sampai 4 pertemuan ini enggak. Cuma nanti kita lihat kalau misalnya materi ini harus kita langsung diskusikan, ya berarti kita buat sinkron gitu ya. Oke, siap. Minta di screenshot ya. Teman-teman media minta dibantu ya untuk di screenshot ya. Sebentar saya sambil share screen aja biar agak bagusan gitu. Di screenshot. Wait. Oh. Minta di screen. Sudah Bu? Sudah kah? Sudahkah Bapak Ibu? Sudah cukup. Oke. Ini cukupkan sekian ya Bapak Ibu Pak Husen. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini ya. Ditutup sama Pak Husen. Saya juga mau aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.